Hari ini pemanggilan para pihak dan sudah terlihat bahwa penggugat dan tergugat hadir mengikuti acara persidangan. Lalu kami memberikan apresiasi tertinggi kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mana Wakil Ketua langsung sebagai hakim majelis di dalam persidangan dan mediasi dilakukan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini adalah bentuk daripada pelayanan publik yang baik dan sangat efektif dan efisien, dan itu suatu hal yang patut diapresiasi. Terlebih dari itu, saya menyampaikan bahwa mediasi dinyatakan gagal. Berarti kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu pembacaan gugatan minggu depan. Tidak ada permasalahan seperti yang saya telah sampaikan di dalam wawancara saya sebelumnya, bahwa ini semua, segala macam bentuk permasalahan selalu ada solusinya. Solusinya apa? Diselesaikan dengan baik-baik dan diselesaikan dengan harmonis. Tidak ada keributan antara kedua belah pihak. Mereka datang di dalam pernikahannya dengan baik-baik dan diselesaikannya pun dengan intensitas yang baik. Sudah cukup, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti yang tadi Pak Maruli sampaikan, prosesnya semua sudah berjalan ya. Mediasi pun tadi juga langsung dilaksanakan. Agenda berikutnya itu 1 minggu ke depan nanti masuk ke persidangan kami sama-sama lagi. Ini kan permasalahannya private, ya konfidensial. Ini permasalahan rumah tangga. Jadi tolong dihargai juga dan diapresiasi hal-halnya yang mereka mau simpan untuk pribadinya mereka masing-masing. Jadi kedua belah pihak itu tadi telah melaksanakan proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mudah-mudahan mediasi yang terlaksana tersebut memberikan kesadaran kedua belah pihak sehingga rumah tangganya diselesaikan secara baik-baik. Jadi secara baik-baik diselesaikannya, mudah-mudahan. Jadi di dalam kaitan dengan bulan Ramadan ini, mediasi yang telah dilaksanakan pada hari ini tadi itu mudah-mudahan memberikan penyadaran kedua belah pihak sehingga rumah tangga keduanya dapat diselesaikan secara baik-baik gitu. Kalau mengenai mediasi gagal, kami belum bisa menyampaikan tersebut apakah gagal total atau tidak. Yang jelas masih dalam proses. Sidang berlanjut kan, selama proses itu belum berujung kepada keputusan, maka bisa jadi kedua belah pihak itu berhasil rukun kembali, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Jadi yang jelas ya, mediasi telah terlaksana. Dengan mediasi tersebut mudah-mudahan terselesaikan secara baik. Kita tahu dalam perjalanan itu kedua belah pihak itu sama-sama berhasil menyadari dirinya masing-masing. Dengan tuduhan pornografi karena Hotman katanya berdansa-dansa dan diposting di Instagram. Apa cerita di balik laporan tersebut? Ceritanya adalah begini. Beberapa waktu lalu, Dr. Richard Lee yang terlibat kasus pidana di Polda Metro Jaya memakai jasa seorang pengacara. Pengacara dia ini kemudian putus hubungan hukumnya dengan Dr. Richard Lee. Artinya, si Dr. Richard Lee tidak memakai lagi oknum pengacara ini. Oke. Setelah putus hubungan Dr. Richard Lee dengan oknum pengacara ini, suatu waktu Dr. Richard Lee datang ke kantor saya dan tim untuk membahas rencana jual beli saham karena saya pernah menawar saham Dr. Richard Lee di perusahaan skincare-nya. Anda tahu kan, aku pengen jadi konglomerat. Jadi saya waktu itu menanyakan kepada Richard Lee, saya mau beli saham kamu. Pertemuan dengan Dr. Richard Lee tersebut diposting di Instagram saya. Karena pertemuan tersebut ada diposting di IG, ketahuan semua orang termasuk oknum pengacara tadi yang sudah tidak dipakai lagi oleh Dr. Richard Lee. Akhirnya oknum pengacara tersebut menanya ke saya,
Ya, saya bilang saya tidak merebut klien Anda. Tetap dia tidak percaya, akhirnya dia mulailah menemui oknum-oknum yang selama ini bermusuhan dengan saya. Ya, jadi di balik laporan polisi tersebut ada cerita tersendiri, dan tidak benar saya merebut kliennya. Anda tahu kan klien saya perusahaan-perusahaan besar konglomerat. Saya tidak merebut kliennya. Saya bukan pengacara Dr. Richard Lee sampai detik ini. Jadi bagi teman-teman oknum pengacara yang ikut-ikutan agar Anda tahu cerita sebenarnya, saya tidak begitu menanggapi karena saya tidak mau membawa orang berlayar di kapal pesiar. Saya tidak mau membuat orang jadi terkenal-kenal dengan menepeng, dengan terlibat kasus dengan saya. Ya, saya tidak merebut kliennya. Sumpah demi Tuhan, tanya Dr. Richard Lee. Oknum pengacara tersebut marah sama saya, seolah-olah saya merebut kliennya. Dan akhirnya timbullah laporan polisi yang menuduh saya berdansa-dansa loh. Dituduh itu pornografi. Oke? Salam Hotman Paris. Saya sudah lihat pernyataan Hotman Paris Hutapea. Dia sudah statement di media, di Instagramnya. Sayangnya ini orang, dia kan nangani kasus korupsi juga sering. Dia juga berbicara ke media, dia katanya host, presenter, pengusaha. Kok nggak berani ngomong sama media kayak saya ini? Ngomong lah, undang, terang-terangan. Katanya dia kaitan dengan Dr. Richard Lee. Urusan Dr. Richard Lee, saya menduga keras dia terlibat. Ya, saya duga. Dan urusan laporan dia, dalam hal ini dia dilaporkan ke Polda Metro, yang di sana itu ada tarik-menarik. Mungkin dia coba-coba supaya LP ditolak. Saya sudah kirim data-data. Dan akhirnya laporan kami diterima. Tinggal kita buktikan saja apakah benar. Ya, jadi dia itu bicara menyebut ada kaitan dengan Richard Lee. Tidak ada. Laporan polisi terkait dengan yang kami laporkan itu bukan dansa. Ini Hotman ini keliru lagi nih. Dia sebut dansa, bukan dansa. Ada dua yang dilaporkan oleh Ibu Eli Daneti dan Saudara Pintomawi Sregar dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum Forum Batak Intelektual, yaitu dugaan porno aksi dan menyebar pornografi di akun Instagram yang bernama Hotman Paris Official. Videonya ada, tidak dipotong-potong, dan itu tidak ada gambar-gambar yang nongol di situ. Itu dua orang, satu laki, satu perempuan, berhubungan intim, membuka badan seluruhnya, dan ingat, dan di situ sudah di-like lebih kurang 762 orang. Nah, kalau Hotman mengatakan ini bukan kejahatan, bukan di handphone dia, nanti buktikan di pemeriksaan kepolisian. Kan katanya ada hilang handphonenya. Kalau hilang, polisi akan dapat. Cyber Polri, Mabes Polri, Polda Metro Canggih. Saya 2 bulan yang lalu dihack, saya punya akun Instagram. Instagram kan pusatnya kan di Singapura. 1 kali 24 jam balik itu Instagram saya, termasuk centang birunya. Jadi itu sudah kita data. Nah, Saudara Hotman Paris, Anda ini sekarang berhadapan dengan banyak orang yang keberatan. Saya baru di WA Bang Saur Siagian. Kami selama ini banyak berbeda pendapat dengan Bang Saur ini, masalah penanganan klien misalnya. Beliau itu lebih condong ke KPK karena profesinya. Saya pun dengan profesi saya juga, saya condong ke Polri. Tapi kita bersahabat dan sama-sama orang Batak. Apa dia bilang? Man, ini orang memalukan. Man, ini orang memalukan. Hari ini sidangnya kita tanggal 4 dengan agenda bukti dan saksi. Adapun tetap pemanggilan kepada tergugat Bapak Dodi. Hari ini Bapak Dodi juga tidak hadir. Kita sudah menyerahkan bukti dan mendengar keterangan saksi.
yang mana saksi hari ini kita hadirkan adalah Mbak Irma selaku temannya Mbak Puput dan temannya Pak Dodi juga. Dan sidang lanjutan tanggal 11 dengan agenda saksi juga. Enggak, kita tidak ada mengupayakan untuk menghadirkan Cika sebagai saksi. Ya kan menemani Mbak Irma. Kita tidak mengupayakan Cika sebagai saksi, apalagi karena anak juga. Ya, kita di bawah umur nggak bisa kita jadiin saksi ya. Ya saksi tadi seputar masalah tentang anak sih, tentang anak yang kecil kan. Karena memang kalau anak yang kecil kan memang ke mamanya deket, ke dedinya deket. Aku lebih ke kesaksian tentang anak aja sih. Karena ke dedinya juga sama-sama deket kan. Nah itu kita sudah, pihak pengadilan sudah memanggil secara patut ya, udah lebih dari 3 kali pemanggilan, tapi beliau juga tidak hadir. Ya mungkin nanti ada kebijakan dari pengadilan sendiri atau ketua majelis untuk mempertimbangkan gimana sejauh ini. Ya karena kan sidangnya ini kan tertutup. Mbak Puput sudah menyarankan kepada kuasa hukum dan ini hanya mendengar keterangan dari saksi aja. Sementara saksi hanya menjelaskan terkait anak aja sih, yang Aisyah paling kecil ya. Ada harapan. Dodi tidak pernah hadir. Sidang lanjutannya tanggal 11 April. Agenda masih mendengar keterangan saksi dari penggugat. Untuk saksi belum bisa kita kasih tahu ya. Nanti selesai sidang nanti bakalan teman-teman media insya Allah tahu nanti. Karena sudah 3 kali pemanggilan ya, ya mungkin majelis tetap meninggalkan ini tergugat Pak Dodi ya. Tetap ditinggal. Karena sudah dipanggil secara 3 kali secara patut. Sudah, kita kan di dalam gugatan kita mengajukan hak asuh anak. Hak asuh anak jatuh kepada Mbak Puput. Sejauh ini kita belum ada membahas harta boni gini ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.